Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat iman sama nikmat sehat walafiat. Shalawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif bi dabi wa nafa'ana bi ulumi fi dari amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mubarak, dari Abdullah bin Mubarak, hafidil qadi, ialah cucunya Qadi Nuh al-Maruzi, ya, Nuh al-Maruzi. Man shalla kulla yaum, barang siapa yang sholat setiap hari, ifnatai asyrata rakaatan, 12 rakaat. Ini sholat apa nih? Sholat sunnah. Wahia rakaatani qabla subhin, 2 rakaat sebelum subuh. Namanya sholat sunnah apa tuh? Qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Wa rakaatani qabla zuhrin, dan 2 rakaat sebelum zuhur. Qobliyah zuhur. Wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Berarti sholat ba'diyah zuhur. Wa arba rakaatin qabla asrin, 4 rakaat sebelum asar. Nah, nanti pun nih pulang nih sebelum sholat asar, sholat sunnah qobliyah asar dulu. Berapa rakaat? 4 rakaat, itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa rakaatani pada maghrib, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Faqad adda haqqas shalah, maka sungguh ia telah menunaikan yaitu haknya sholat. Diqouli sallallahu Rasulullah bersabda, rahimallahu, Allah akan memberi rahmat imro'an kepada seseorang sholat qabla asri arba'an, yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Nah itu kan ya biasanya belum. Nah sekarang mulai dah 4 rakaat sebelum asar. Wa kana sallallahu Rasulullah bersabda, yusolli qablaha, yaitu sholat sebelum asar arba'an, yaitu 4 rakaat, yafsilu bainahum bit taslim, memisahkan yaitu Nabi di antara 4 rakaat dengan salam. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Niatnya gimana? Usolli sunnatan qobliyatan asri rakaatain. Allah, 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam, baru sholat asar. Sholat asarnya ketemu pahala. Ya, Walid Tabrani, man shalla 4 rakaatin qabla asri. Nah, menurut nih Bu, menurut ya, dan bagi riwayat Tabrani, Imam Tabrani nih, man shalla, barang siapa yang sholat 4 rakaatin 4 rakaat qabla asri, sebelum sholat asar, haramallahu badanahu, Allah akan mengharamkan badannya alan nar, yaitu tersentuh api neraka. Allah haramkan yaitu orang itu masuk ke dalam neraka. Pengen nggak? Kalau gitu kerjain. Iya, kalau pengen yaitu yang Allah haramkan badan kita masuk neraka, maka kita usahain dah 4 rakaat sebelum asar. Ya mulai ya. Iya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ma min abdin yusalli, ya, tiada seorang hamba yaitu yang sholat lillah karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala fi kulli yaum, yaitu setiap hari, tintai asyrota, yaitu 12 rakaatan, 12 rakaat tatawuan, yaitu sholat apa tuh? Sholat sunnah. Ghairu faridah, selain wajib. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah membangunkan dia atau bangunin rumah gitu ya, membangun istana ya buat dia, yaitu sebuah istana di dalam surga. Ya. Zadat Tirmidzi. Nah, sekarang telah menambah Imam Tirmidzi nih, Bu. Arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha. Nah, tambah lagi nih, Bu. 4 rakaat sebelum zuhur. Tadi kan 2 rakaat tuh. Sekarang supaya ibu mendapatkan yaitu dibangunkan istana dalam surga nih, sebelum zuhurnya 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, jadi sebelum zuhurnya jangan 2 sekarang, tambah 4. Jadi sebelum subuh 2, sebelum zuhur 4. Nah,
Sebelum asar 4. Setelah maghrib 2. Setelah isya 2. Ayo. Kalau zuhur cuma dia aja qobliyahnya karena kan imamah kalau di kantor gimana? Kalau sebelum zuhur kenapa? Kalau zuhur sebelum zuhurnya itu nggak sholat karena kan ngikutin imam. Oh. Jadi cuma Misalnya kita berjamaah nih, sebelum zuhurnya nggak ada waktu berarti datang udah langsung sholat, ya udah, itu namanya sholat sunnah ya. Nah dikerjakan bagus, nggak dikerjakan apa-apa, tapi sayang ya, berarti nggak bangun di sana. Nanti nggak apa-apa dah, sekarang masih kerja, ntar mudah-mudahan berazam nih, kalau udah pensiun nanti, atau sekarang disiasati bisa nggak? Misalnya sholat berjamaahnya tepatnya keluar dari kantornya sebelum itu. Oh nggak bisa ya. Yang penting wajibnya dah. Nah, yang penting salat berjamaah. Mudah-mudahan dapat pahala salat berjamaahnya kan banyak. Ini yang di rumah nih ya, yang nggak ngapa-ngapain. Nah, ba'diyah dulu. Habis salat maghrib, ba'diyah maghrib dulu. Habis ba'diyah maghrib baru awabin. Nah, dalam kitab Irsyadul Ibad, awabinnya yaitu 3 kali salam. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu seakan-akan ibadah 14 tahun. Kita ikut-ikutin aja Bu. Ngapain lagi kita hidup? Hidup kan itu sebetulnya hidupnya adalah perjuangan. Hidupnya adalah tempatnya ujian, tempatnya perjuangan. Mudah-mudahan kalau ibu sekarang udah berjuang, nanti di akhir tinggal enaknya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena dari bersakit-sakit dahulu udah banyakin sholat, banyakin sedekah, ya, banyakin ibadah, banyakin nolongin orang, banyak ngalah. Iya, jadi kan ngalahin hati ya, ngalahin perasaan ya. Nah, supaya nanti di akhiratnya senang. Kalau biasaan harus aja di kantor kayak malam Jumat kan buru-buru berangkat itu ya. Nah, dua-dua nggak apa-apa, karena nanti ada pahala dari ngaji. Ya. Kalau nggak disiasati sebelum maghrib udah punya wudhu, habis maghrib pas adzan, selesai adzan baca doa langsung sholat maghrib, langsung ba'diyah, langsung awabiyah. Nah ya qabla zuhur ini orang kata ini pada dan 2 rakaat setelah zuhur. Warakaat ini pada maghrib 2 rakaat setelah maghrib. Warakaat ini yaitu pada isya 2 rakaat setelah isya. Warakaat ini qabla sholatil ghada yaitu dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah jadi ini ya kesimpulannya nih ibu nih, yaitu sholat sunnah usahakan dikerjakan sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur boleh 4, boleh 2. Nah, kemudian sebelum asar 4, setelah maghrib 2, setelah isya 2. Nah, tadi ada yang nambahin setelah maghrib 2 rakaat ba'diyah maghrib ditambah awabin. Awabinnya 2 salam, 2 salam, 2 salam. Nah, memang ada yang ini juga Ustaz. Orang perempuan yang penting wajibnya nggak pakai sholat sunnah, yang penting bakti sama suami, taat sama suami, jadi istri yang sholihah, pasti masuk surga dari pintu mana aja. Tapi jangan lupa surga itu tingkatannya beda-beda. Ada yang surga Firdaus, ada surga Aden, ada surga Ma'wa, ada surga Darussalam. Surga itu beda-beda. Nah kalau ibu pengen dapat surga Firdaus, ya tambahin sunnah-sunnahnya gitu ya. Jangan asal masuk surga, yang penting gue masuk surga. Kalau asal masuk surga ya udah, sholat 5 waktu aja nggak usah nambah-nambah yang lain. Nah, tapi sholat sunnah itu penting, iya. Sholat sunnah itu bagusnya untuk nambah-nambah yang kekurangan yang wajib, untuk nambah-nambah mizan, gitu. Ya gitu ya. Bismillah Bu, hidup dah cuman sebentar, kita manfaatin dengan sebaik mungkin dah insyaallah ya. Walid Tabrani, dan itu bagi riwayat Imam Tabrani, man sholat qabla dhuhrin ibu, barang siapa yang sholat sebelum zuhur 4 rakaatin 4 rakaat ka'an nama, maka seakan-akan
tahajuda, seakan-akan sholat tahajud bihinna dengan 4 rakaat min lailatihi, yaitu dari waktu malamnya. Wa man shallahunna ba'da isya, dan barang siapa yang sholat setelah isya kami fihinna min lailatul qadri, ya masya Allah ya, seakan-akan dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Kata menurut Imam Tabrani nih, orang yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat itu seakan-akan dia tahajud malam. Dan kalau kita ngerjain sholat ba'diyahnya ya setelah isya, seakan-akan kita sholat yaitu di malam Lailatul Qadar. Ibu kalau sholatnya pas tepat di malam Lailatul Qadar, pahalanya khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya ibu usahakan kalau 10 hari terakhir di Ramadan tuh bu, usahakan ibu setiap hari baca Al-Ikhlas 3 kali. Kan seakan-akan khatam Quran tuh. Mudah-mudahan kalau Lailatul Qadar turun, berarti ibu seakan-akan baca itu baca khatam Quran lebih baik daripada 1000 bulan. Usahakan sedekahnya banyakin. Kalau sedekah hari itu pas banyak, pas Lailatul Qadar turun, seakan-akan ibu sedekah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi begitu, makanya makanya dengan ngaji kita jadi termotivasi. Kita berpacu dalam beribadah, berpacu dalam melodi, berpacu dalam ibadah. Makanya gunanya ngaji itu berpacu itu. Ya itu kalau nggak ngaji berpacu dalam melodi, nyanyi mulu dah. Jadi kalau sekarang ibu ngaji berpacu dalam ibadah. Iya. Wa min tamma, dan dari hadis itu qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, laisa syai'un ya'dilu sholatal lail, tidak ada sesuatu yang mengimbangi sholat malam min sholatin nahar, daripada sholat yaitu di siang hari, illa arba'an qabla dhuhri, yaitu kecuali 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi kata menurut Ibnu Mas'ud nih, nggak ada yang bisa ngimbangin ya sholat malam kecuali sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi ibu sekarang udah ngerti nih, ngapain sih sholat zuhur kok 4? Padahal kan itu emang maaf secara psikis zuhur itu lagi capek kan ibu kerja. Nah malah justru ibu sholat sunnahnya banyakin. Kenapa? Karena pintu langit lagi dibuka semua juga, lagi dibuka. Nah akhirnya maka yang ngerjain sholat itu bisa ngimbangin, bahkan lebih baik daripada sholat malam. Karena ngelawan hawa nafsunya kuat. Orang lagi dagang biasanya lagi laris tuh. Lagi yang dagangan, apalagi dagang matang ya, restoran. Kalau lagi jam 12 kan istirahat. Lagi makan siang ya. Wow, lagi laris-larisnya. Kira-kira berani gak tuh sholat sunnah 4 rakaat? Iya, kalau nggak ngaji, sholat wajib juga kayaknya buru-buru ya. Buru-buru dah, soalnya yang beli lagi banyak. Tapi ayo sekarang ibu pilih dah, mau ngelaris ngelayanin orang, apa mau apa ini tadi bangun istana di surga. Ayo, mau bangun istana di surga, sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Mau ngelayanin orang laris manis, sholat itu buru-buru. Jangan-jangan maaf, bener kalau nggak ngaji boro-boro sunnah. Yang mau ngaji juga buru-buru karena kan lagi laris. Yang lagi pada makan siang. Tuh, makanya dengan ngaji kan akhirnya udah kata ibu, ada kamu yang layanin. Nah, ibu mau sholat kan ada yang layanin, ada yang bantuin. Biarin aja dia yang bantuin itu. Nah ibunya sholat dah. Qobliyahnya biasanya 2, sekarang 4. Karena orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur seakan-akan membangun istana di dalam surga. Orang yang ngerjain sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat, yaitu Allah haramkan tubuhnya tersentuh atau masuk ke dalam neraka. Mau nggak? Kalau mau ngapain? Insya Allah. Niatnya gimana bu? Niatnya kalau sebelum wajib namanya qobliyah. Kalau setelah wajib namanya ba'diyah. Jadi kalau sebelum zuhur usolli sunnatan qobliyatal zuhri.
Kalau ibu nggak bisa ngomong bahasa Arab tuh, yang penting waktu takbir. Allah, di sini ngomong nih. Ngomongnya gimana? Saya niat sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat lillahi ta'ala. Mulutnya Kalau bilang Allah. sebelum duhur gitu saja. Bilangnya sebelum duhur gitu. Kalau bilangnya sebelum duhur gitu bukan Qobliyah ya qobliyah zuhur bahasa Arabnya. Makanya saya niat sholat sunnah qobliyah, bahasanya qobliyah zuhur. Saya niat sholat sunnah qobliyah zuhur. Kalau habis zuhur namanya sholat sunnah ba'diyah. Kalau habis zuhur ya ba'diyah zuhur. Kalau setelah asar nggak ada ba'diyah, karena habis sholat asar haram mengerjakan sholat sunnah. Yang haram 2 waktu nggak boleh dikerjain, habis subuh sama habis asar. Habis subuh nggak boleh sholat sunnah, habis asar juga nggak boleh sholat sunnah. Ya yang lainnya boleh. Habis asar nggak ada. Ya, nah, adanya qobliyah, Udah ya, lanjut. Wa kana sallallahu dan Rasulullah SAW yusollihinna, melakukan sholat ya 4 rakaat. Tuh Bu, Rasulullah aja udah dijamin surganya masih ngerjain sholat. Kita nggak ada yang jamin. Emang ibu ada yang jamin? Nah Allah, kita mudah-mudahan kali surga tanpa hisab aja, masya Allah bukan yang kanannya. Wa yutilu fihinna ya, dan memanjangkan pada sholat itu rukunya, wa sujudnya ya. Wa yaqulu innaha sa'atun turtahu fiha abwabus sama ya. Sesungguhnya yaitu sholat sebelum zuhur ya, atau suatu saat yang dibuka fiha di dalamnya, yaitu abwabus sama, pintu-pintu langit. Fa uhibbu, maka saya ingin ayus ada ya, yaitu dinaikkan bagi li saya fiha pada saat itu amalun soleh. Bu, zuhur itu pas pintu langit lagi dibuka semua. Jadi Rasulullah tuh sholat sebelum zuhurnya sengaja itu 4. Karena apa? Saya kepengen pas pintu langit dibuka semua, pas amal saya naik. Nah, jadi pas pintu dibuka kan amalnya naik, kan cakep banget tuh. Naiknya lagi amal soleh gitu. Amal soleh yang naik, bukan lagi kepo. Ibu nggak sholat zuhur lagi kepo-kepo, naudzubillah. Nah, ntar yang naik naudzubillah. Makanya ibu jadi saya kepengen katanya pas pintu langit lagi dibuka lagi amal soleh. Insyaallah ya. Tuh Rasul ada jamin surganya masih rajin. Nah kita nggak ada yang jamin. Harusnya kita lebih rajin daripada Rasulullah. Waman soma nih Bu ya. Jadi hakikatnya sholat sunnah ya Bu ya. Nah saya ulang nih. Hakikatnya sholat sunnah sebelum subuh atau qobliyah subuh berapa Bu? 2 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat. Sesudah zuhur 2 rakaat, atau ibu boleh nama 4 ya. Sebelum asar 4 rakaat. Sesudah maghrib 2 rakaat. Sesudah isya 2 rakaat. Jadi yang sebelum apa aja? Subuh sama zuhur, asar. Setelah, jadi kalau qobliyah bisa boleh tapi nggak muakkad, jarang masuk ngerjain. Kalau yang ini sering. Hakikatnya sholat sunnah kayak tadi ya, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 2, sebelum asar 4, setelah maghrib 4, setelah maghrib 2, setelah isya 2. Boleh. Jadi setelah isya 2, kemudian witir, kemudian ibu baca tabaruk ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku sampai selesai. Barang siapa yang baca surah Al-Mulk setiap malam, maka insya Allah akan dilindungi dari siksa kubur. Sebelum maghrib enggak? Sebelum maghrib ada sunnah tapi enggak muakkad. Kadang-kadang Rasulullah ngerjain, kadang-kadang enggak. Jadi boleh dikerjain tapi enggak muakkad. Qobliyah isya juga ada, cuman enggak selalu Rasulullah ngerjain. Jadi kalau yang tadi selalu ngerjain. Jadi Al-Mulk lebih bagus setelah isya gitu. Kalau surah Al-Mulk bagusnya mau tidur. Tapi mau setiap malam, tapi bagusnya mau tidur. Pokoknya ibu setiap malam baca surah Al-Mulk ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku ya sampai selesai. Mudah-mudahan Allah lindungi dari siksa kubur.
surah Mulk. Ya, ini sekarang itu hakikat sholat sunnah ya. Sudah paham ya? Nah, kalau sholat duha, sholat tahajud, nah itu bukan sholat sunnah yang antara wajib. Ini kita lagi bicarakan yang rawatib. Nah, sholat duha usahakan rutin, karena nanti di surga ada pintu namanya khusus babun duha. Ibu-ibu yang rajin sholat duha nih, nanti di surga ada pintu khusus babun duha. Orang-orang yang rajin duha boleh masuk dari sini. Nanti pintu surga tuh banyak bu. Ada yang babu duha, babu sholat, babu sodako, babu royan. Ada pintu namanya babu royan untuk orang-orang yang puasa Ramadan. Jadi kata Abu Bakar, ada nggak ya Rasulullah? Hamba Allah ini nanti pintu surga dibuka semua. Ada. Siapa? Engkau. Karena Abu Bakar semuanya ditanya sedekah baru sedekah, ditanya puasa puasa. Semuanya Abu Bakar dikerjain. Nanti pintunya kan enak kalau dibuka semua. Itu dari mana aja masuknya, terserah. Nah makanya duha kerjain, tahajud kerjain. Kalau tadi yang hakikat sholat sunnah, maksudnya sholat sunnah rawatib. Rawatib itu artinya sebelum dan sesudah sholat wajib. Ya. Kayak awabin tadi nggak disebutin, ya. Tapi waktunya yaitu antara maghrib dengan isya. Boleh dikerjain. Dalam kitab Isya Dolibat ada lagi sholat sunnah awabin yang ngerjain yaitu 3 kali salam, maka insya Allah seakan-akan ibadah 14 tahun. Ibu kerjain aja. Kan habis maghrib, ibu seandainya ya dari habis sholat maghrib nunggu isya. Iya kan nunggu isya tuh kan lama ya. Ibu sambil habis badiah awabin. Nah, maka di samping kita sholat sunnah awabin, sama Allah nggak disia-siain, ibu dikasih pahala. Dikasih pahala selama dia duduk tuh, yaitu seakan-akan dia sholat sunnah terus. Jadi Allah tuh sebenarnya baik banget, nggak pernah nyanyain hambanya walaupun melakukannya sedikit sekali. Allah nggak pernah zalim kepada hambanya. Yang mudah-mudahan kita manfaatin bu hidup nih. Tapi kalau ibu punya tanggungan harus ngurusin keluarga, harus masak, ya beda lagi itu mah. Kayak misalnya ya orang setelah subuh nih kan bagus tuh nunggu sampai syuruk ya, sampai syuruk dapat pahala haji dan umroh. Ibu anaknya masih kecil-kecil, harus masakin, harus ngurusin sarapannya. Ya jangan kerjain yang ini aja, ini kan kewajiban juga, dapat pahala juga gitu. Ya gitu ya, ini yang bagi yang mampu kerjakan dah. Nah sekarang hakikatnya puasa nih bu. Man soma dan barang siapa yang puasa min kulli syahrin setiap bulan kala tata ayam 3 hari. Wahya al ayamul bid puasa putih. Kapan tuh? 13, 14, 15 setiap bulan, tapi bulan Islam. Kayak bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal. Nah, bulan itu bukan bulan Januari, Februari bukan. 3 hari. 13, 14, 15. Ya, yaitu 13 Atalih Asyar wa taliyahu dan diikuti untuk berikutnya illa fil hijjah kecuali pada bulan haji. Kecuali bulan haji. Kalau bulan haji tanggal 10 kan bulan haji tuh. Tanggal 11 kan nggak boleh puasa. 11, 12, 13 nggak boleh. Kenapa? Karena ayam tasyrik, hari-hari tasyrik lebih banyak daging korban. Jadi nggak boleh puasa. Suruh makan daging korban. Nah kalau pas bulan haji, jadi dari tanggal berapa tuh? 14, 15, 16. Ada di sini yang udah rutin puasa ayamul bid? Belum. Saya juga belum bisa. Karena ini kadang-kadang bu, kalau puasa ayamul bid kadang-kadang jatuhnya di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Pas hari Ahad kadang-kadang lagi acara keluarga, ya. Jadi agak repot juga, iya. Tapi kalau ibu udah rutin cakep, namanya puasa ayamul bid. Itu hakikatnya puasa tuh, ya. Ya kemudian wa hikmatun dan hikmah ada cara yaitu berpuasa dari kauniha yaitu setiap bulan itu talatatan 3 hari anal hasanah
bahwasanya kebaikan bi asyri amsalihah. Satu puasa sehari nilainya 10. Jadi ibu yang puasa 3 hari tuh jadi seakan-akan puasa sebulan. Gimana bu? Ibu puasa ayam ubin cuma 3 hari, tapi nilainya sebulan. Mau nggak? Mau bilang mau berat ngerjainnya? Mau bilang nggak mau pahalanya gede ya? Bingung ya? Jadi diam aja. Ditanya diam aja. Ini pahalanya gede banget. Jadi 3 hari doang, tapi pahalanya sebulan. Iya, jadi ibu puasa cuma 3 hari, pahalanya sebulan. Mau nggak? Ayo, mau nggak? Mau jawab mau ngerjainnya berat. Nggak bilang nggak mau gede banget. Ada ibu 3 hari tiap bulan puasa. Berarti kan puasa sebulan terus tuh. Berarti setiap bulan puasa terus itu. Kalau ibu meninggal dunia hari apa aja lagi wabah lagi nggak puasa, aduh udah dinilai puasa. Berarti ibu dalam kondisi puasa. Aduh, tapi berat ya ngerjainnya ya. Saya juga belum bisa nih. Saya lagi berusahanya Senin Kemis. Iya. Nah kalau ibu nggak bisa itu ngambil Senin Kemis aja dah. Kayak Rasulullah. Ibu kenapa puasa Senin Kemis? Ikutin Rasulullah. Nah, jadi sunnah Rasul juga. Hah? Nah kalau Nabi Daud lebih parah lagi. Hari ini puasa, besok enggak. Nah yang 3 hari aja berat, apalagi Nabi Daud. Parahan lagi, iya. Yang ini aja diem aja, apalagi puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud nih, ibu nih kemarin misalnya lagi nggak puasa, sekarang puasa. Pas acara keluarga lagi. Aduh, masya Allah. Itu ya hebatnya Nabi Daud tuh. Dia seorang nabi, kemudian raja, ganteng, hartanya banyak, tapi puasanya hebat ya. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Itu raja, ganteng, makanan banyak, harta berlimpah, masih bisa puasa. Kita raja kagak, ganteng, cantik kagak, berlimpah juga enggak, tapi puasanya masya Allah. Malu nggak kalau gitu? Insya Allah kan main. Dah ya lanjut ya. Fasomo kasomo syarikulihi walidalika yahsul tubuh ya. Jadi setiap 1 hari nilainya 10. Fasomuha maka puasanya yaitu 3 hari itu kasomi syahri seakan-akan puasa sebulan tiap bulan. Insya Allah kulli walidalika yahsulu aslu sunnah ya. Ya karena ya demikian ini dapat berhasil asal sunnah bisomi talatatin min ayami syahri ya dengan berpuasa 3 hari yaitu di selama hari-hari setiap bulannya. Kadza fi tuhfah, beginilah dalam kitab tuhfah. Faqad adda haqqasyam, ya maka sungguh ia telah menunaikan haknya puasa nih Bu. Ya jadi orang yang ngerjain puasa ayam itu adalah hakikatnya puasa. Ternyata kita belum mampu, belum bisa ya. Tapi barangkali nanti pulang dari sini ya. Ini hanya shower ya. Kalau udah biasa mah ya saya ya mudah-mudahan ya. Ya, kemudian nih, waman qara'a nih Bu, karena nih hakikatnya baca Quran nih. Waman qara'a ya, barang siapa membaca kulla yaumin setiap hari mi'ata ayatin 100 ayat. Jadi Ibu usahakan setiap hari baca Quran itu jangan kurang dari 100 ayat. Itu hakikatnya baca Quran. 100 ayat itu 100 yang benar-benar itu loh. Alif lam mim 1 ayat. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin 2 ayat. Nah itu yang begitu itu usahakan sehari semalam, bukan sekali baca. Sehari semalam jangan kurang dari 100 ayat. Nah iya jadi 100. Nah itu udah 80 tuh, tinggal nambahin 20. Nah tapi tiap hari kalau bisa baca Quran jangan Yasin mulu ya. Nah bagusnya dari Al-Fatihah lanjut aja terus. Jadi ntar sebulan hatam. Bisa Bu, Ibu habis sholat baca ya, baca selembar atau 2 lembar ya. Ntar habis sholat lagi baca, insya Allah sehari bisa 1 juz malah. Sebulan hatam. Makanya orang Islam tuh Qurannya lecek. Kenapa lecek?
Lecek lah orang tiap hari dibaca. Ibu jangan bangga gini, itu Quran saya tuh waktu kapan? Waktu dulu lagi nikah. Masya Allah masih baru banget. Orang taruh di situ dari semenjak nikah. Itu jangan bangga itu. Quran bukan untuk pajangan, untuk dibaca. Iya, harusnya lecek sampai udah ganti. Udah ganti bolak-balik. Maka ada hafal qiraah. Nah, jadi usahakan ibu tiap hari baca Quran 100 ayat. Bisa nggak? Insya Allah. Yang udah ngerjain, alhamdulillah. Wa fi qiraatil munjiat ya. Dan yaitu pada membaca surat al-munjiat as-sab'ah, yaitu yang 7. Aula ya, itu adalah lebih utama. Wahya ibu ada lagi nih surah munjiat nih ya, surah yang menyelamatkan nih, ada 7 bu. Pertama alif lam mim tanzil. Nih kalau bisa nih malam Jumat nih bu, ibu kan malam Jumat kali nggak ada guru ya, nih baca surah al-munjiat aja nih ya. Pertama alif lam mim tanzil, alif lam mim tanzil gitu, ada alif lam mim tanzil kita begitu, namanya alif lam mim tanzil. Nah itu satu surah bacanya itu aja. Jadi ibu habis, jadi pertama Fatihah kirim doa nih, kemudian alif lam mim tanzil, kemudian Yasin ya, kemudian Fusilat ada di Quran di silabus ini bukan, kemudian Duhon, kemudian Waqiah, kemudian Al-Hasyr, kemudian Al-Mulku Tabarok. Nah, jadi pertama alif lam mim tanzil, kedua Yasin, ketiga Fusilat, keempat Ad-Duhon, kelima Al-Waqiah, keenam Al-Hasyr, ketujuh Al-Mulk. Itu insya Allah jam 8 selesai. Enggak, kafi habis subuh. Kalau kafi hari Jumat habis subuh. Nah, Ar-Rahman tiap hari aja. Nah, dibacanya ini nggak masuk, bukan surah-surah yang menyelamatkan. Ini namanya yaitu Al-Munjiat ya, surah-surah yang munjiat menjadi dari naja, yaitu menyelamatkan. Karena isinya betul bu, Yasin banyak tentang masalah tentang bagaimana tulang-tulang muda hancur nanti akan diutuh kembali, tentang kematian. Kemudian tentang Ad-Duhon itu tentang neraka. Ya. Al-Hasyr itu tentang penghimpunan manusia nanti di padang mahsyar. Nah, yaitu nomor 6 Al-Hasyr. Ya. Ini nanti ibu kalau lagi haji di padang mahsyar bacanya surah Al-Hasyr. Ya, pertama alif lam mim tanzil, kedua Yasin, tiga Fusilat, keempat Ad-Duhon, kelima Al-Waqiah, keenam Al-Hasyr, 7 Al-Mulk. Nah itu baca itu tuh, usahakan kalau nggak ada guru baca itu aja. Wa ayyaqra'a idza asbaha ya, dan membaca ia apabila, yaitu idza asbaha apabila waktu pagi, wa idza amsa dan apabila sore, awailal hadid membaca ayat di permulaan surah Al-Hadid. Kalau ibu mau lagi nih, pagi-pagi baca awal surah Al-Hadid ya. Pagi dan sore yaitu baca awal surah Al-Hadid. Wa khawatim Al-Hasyr, dan yaitu penghujung surah Al-Hasyr, wal Ikhlas, dan membaca surah Al-Ikhlas, wal Muawwidzatain, dan surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, salatan 3 kali ya. Wa man tasada. Jadi ibu ya, ibu ini aja dah, ibu ambil dah ya. Kalau pagi usahakan habis subuh baca Al-Falaq 3 kali. Ya pertama, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, sama An-Nas 3 kali. Sore gitu juga, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Habis subuh sama habis asar. Kata ibu, baca ini ya, nggak apa-apa, mau ngapain lagi? Ibu nggak baca juga nyanyi. Mendingan baca zikir. Lebih bagus, kurang jangan. Lebih bagus, kurang jangan.
Nah, Ad-Dukhan itu biasanya tentang neraka. Tentang neraka itu di malam Jumat dibaca. Yang 7 tadi Al-Munjiat. Kalau mau baca tiap hari bagus, tapi kalau nggak bisa tiap hari ya malam Jumat aja. Dari maghrib tuh ada subuh, jadi nggak itu kan maksudnya subuh sering kita baca. Oh enggak, iya boleh baca. Ya itu ya, itu yang tadi surah 7 tuh surah Al-Munjiat namanya. Surah Al-Munjiat itu surah yang menyelamatkan dari apa? Dari api neraka. Karena itu surah-surah isinya tentang neraka, tentang apa akhirat. Nah sekarang nih hakikat sedekah nih Bu. Wa man tasaddaqo, dan barang siapa yang memberi sedekah fi Jum'atin pada hari Jumat bi dirhamin ya dengan 1 dirham. Au bima yusawihi, atau yang sama dengan 1 dirham. Faqad adda haqqas sadaqah, maka sungguh ia telah menunaikan haknya sedekah. Ibu tiap hari usahakan sedekah. Tapi kalau hari Jumat usahakan sedekahnya dibanyakin daripada hari biasa. Karena hakikat sedekah adalah di hari Jumat. Maka di Jakarta bagus nih, banyak yang Jumat berkah. Pada masak ya, pada orang habis sholat Jumat bagi-bagi ini dari ngambil hari Senin. Karena hakikat sedekah adalah di hari Jumat. Ya, jadi bagus. Iya, pokoknya sekarang udah mulai di mana-mana. Ini hakikat sedekah adalah hari Jumat. Makanya Bu kalau lihat ke Tanah Abang, hari Jumat itu ke Tanah Abang Bu, biasanya orang Harapan tuh didatengin sama orang minta-minta tuh sama panjang gitu. Pokoknya usahakan. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah, bukan untuk ria. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang itu panjang umur. Setiap hari Jumat saya ada Bu, orang minta-minta datang ke rumah. Ibu-ibu. Saya sama suami berebutan. Assalamualaikum, saya cepat kita ngasih nih. Suami udah duluan kan. Kadang kalau dia udah duluan saya ngasih makanannya dah. Jadi kalau dia udah assalamualaikum, cepat kita lari. Kalau kita duluan, dia nambahin. Ya artinya apa? Itu kita jaga tuh, usahakan. Ya, ibu kalau misalnya nggak ada orang minta-minta, ibu ada kanan kiri orang ada janda anaknya banyak, ya itu silakan. Atau ada nenek-nenek sendirian, nggak ada siapa-siapa, boleh sedekah sama dia. Atau ada anak yatim, kasih. Nah itu namanya sedekah. Jadi hakikat sedekah adalah hari Jumat. Tiap hari sedekah, tapi kalau hari Jumat harus sedekah. Insya Allah. Tadi saya udah bilang dulu ya, ibu usahakan sedekah pagi. Berjalan kan? Pokoknya ibu udah punya kaleng. Boleh, pagi. Ya, pokoknya taruh tiap pagi. Nanti ada acara apa aja santunan ngambil dari situ. Ada saudara dari kampung ngambil dari situ, nggak apa-apa. Kan ibu sedekah. Kan saudara dari kampung orang nggak punya. Nah, sedekah juga itu namanya, nggak apa-apa. Ada orang sekarang nih kita nggak tahu nih gimana cara ngumpulinnya. Kan Semeru ini kan lagi, masya Allah, foto-foto itu tuh kan gimana caranya nyampein ini. Kita pengen juga terlibat walaupun nggak seberapa gitu ya. Jadi kita berusaha nih Bu, berusaha bisa sedekah. Karena al-yadul ulya khairu minal yadis sufla, ya. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Mudah-mudahan ibu tangannya di atas terus. Amin. Ya ibu ya, sampai di sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya nggak? Kita tutup dulu ya. Ini ada tutup dulu karena ini kita tutup dulu. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan apa yang kita dapat ilmu yang berkah dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diakhirkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu